Bismillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kita masih bisa beraktivitas, bisa ngobrol, bisa diskusi dalam agenda rutin setiap malam ya. Nafira, Ira sudah hadir ya. Nafira nomor 1 ya, Ira nomor 2. 10.3 sudah hadir. Ira, Nafira dibagikan live-nya ke teman-temannya. Cahaya 10.2 sudah hadir. Cahaya 10.2-nya diajak gabung di bagian live-nya. Biar tambah seru ngobrolnya. Udah ya. 10.3, 2 sudah. 10.1 belum ada yang masuk. 10.1. 10.1 belum ada yang masuk. Asila 10.3 hadir ya. Asila 10.3 sudah hadir. Sally 10.3. Arya 10.3. Charlie, hadir tuh Charlie nih, rajin nih Charlie nih, 10.3. Nur Atia hadir. Nur Atia. Sama Arvin. 10.3. Arvin. 10.3 sudah pada masuk. Meliana ya. Meliana. Alvino sudah masuk. Alvino. Sepuluh satu belum ada yang masuk. 10.1. Untuk menghangatkan, ya, makasih Mel udah ngirim bunga mawarnya, kirim lagi beberapa kali. Minglia, Nazwa 10.3. Nazwa 10.3 sudah hadir. Untuk menghangatkan udara yang dingin di malam Sabtu, kita ngobrol dulu. Niken 10.11 hadir ya. Niken 10.11. Ya, Niken sudah hadir ya. Rahma sudah hadir. Rahma 10.3. Makasih Minglia kirimannya. Riana 10.3.
Riana. Sally 13 ya. Sudah hadir. Sepuluh dua, mana 10-2 nih? Bunga hadir ya? Meliana udah. Bunga itu 10-2, 10-3 bunga ya. Nah, Bilkis masuk nih 10-1 nih. Yang pertama nih Bilkis. Bilkis di kontak-kontak 10-1 belum, baru 1 orang yang masuk. Tadi nggak ngasih tausiah acara khataman, hanya doa khatam aja. Ales hadir. 10-1. Baru 2 orang ke 10-1 yang hadir. Ninglia, kirimannya. Besok tanda tangannya boleh. Oh, bunga 10-3 ya. Bunga 10-3. Karisha, nah, ada 3 orang nih. Widya 10-3. Besok jam 8 saya ada di MJ jam 8. Boleh ke MJ aja nggak apa-apa. Araina 10-3. Kisi-kisi BTQ 1 Al-Baqarah 43, kedua Al-Baqarah 45, ketiga Al-Mu'minun 1-11, yang ketiga Al-Mudaththir 42-43, kemudian yang kelima Al-Mu'min Al-Anfal 2 dan 3. Ada 5 materi untuk BTQ, kalau itu dipelajari pasti 100. Ya, karena semua harus menulis ayat di situ. Menulis ayat, menerjemahkan, tajwid, kemudian kandungan ayat. Kalau itu dipelajari pasti sangat mudah dalam menjawab soalnya ya. Sekali lagi untuk kisi-kisi BTQ 1 adalah Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua Al-Baqarah 45. Al-Baqarah ayat 45. Yang ketiga Al-Mu'minun 1-11. Al-Mudaththir 42 dan 43. Al-Anfal 2 dan 3. Betul itu. Iya, betul. Laila 11 hadir ya, Laila. Laila 10-1. Grace 10-1 hadir. Siti Laila 10-3. Siti Laila 10-3. Kehadiran dalam kajian malam subuh ya, kajian Al-Qur'an itu menjadi penilaian yang utama dalam BTQ untuk semester 2 ini. Ini sama dengan belajar di kelas ya. Jadi tolong untuk dihadiri, diikuti dengan baik.
Ini pembelajaran online sama nilainya dengan pembelajaran di kelas. Jadi yang aktif dalam kajian online ini itu punya nilai tambah yang sangat tinggi. Ya, gitu. Insya Allah besok kita live pagi ya. Adristi hadir ya. Adristi hadir. Putri hadir 10.1. Putri 10.1. Daru 10.2. Mangga sambil menunggu teman-teman yang lain masuk bergabung dalam agenda rutin diskusi malam itu ya, kajian malam. Boleh ada yang mau disampaikan dulu pertanyaannya tentang apa, mangga. Ya silakan, saya menunggu teman yang lain sampaikan pertanyaannya, diketik saja di situ. Nanti kita coba jawab. Dan kajian malam ini juga masih membahas tentang kajian yang tadi malam tentang surah Al-Alaq ya, masih mengkaji itu. Mangga silakan yang sudah bergabung. Gampang hafal nulis ayat ya, dilatih. Dibayangkan aja, ayatnya, terus dilatih nulis tanpa melihat teks itu. Karena besok di ulangan BTQ ada menulis ayat, harus betul tulisannya. Ya. Denis 10.3. Ya, jadi besok di ulangan BTQ ada 3 kali menulis ayat. Harus benar tulisannya, ya. Dilatih, sering dilatih. Misalkan nulis wa aqimus shalah, dibayangkan wa itu seperti apa, aqimu itu dibayangkan saja. Aqimus shalah, dilatih itu nanti pasti bisa. Ya, jadi untuk melatih cara menulis dengan tidak melihat teks gitu. Bayangkan ayatnya, terus dilatih menulisnya seperti apa. Ya, nanti insya Allah akan benar tulisannya. Karena kan BTQ, B-nya baca, T-nya tulis, harus bisa menulis. Satu bisa baca, kedua bisa nulis, itu ya targetnya kan 2 ya gitu. Insya Allah kalau sering dilatih, bisa. Kansa hadir, Kansa 10.2. Kansa 10.2 sudah hadir. Cara hafal Al-Quran tidak terbata-bata, gimana? Sering dilatih aja, sering dilatih terus, diulang. Murojaah. Mengulang-ulang itu pasti betul bacaannya. Kalau hanya sekali saja menghafal ya terbata-bata, tapi kalau terus diulang, ada waktu kosong ulang, ada waktu kosong ulang terus. Sehari bisa 20 kali mengulang. Ya, 20 kali mengulang insya Allah akan. Tadi siapa 10.2 yang hadir tadi? 10.2 tadi siapa tadi? Apa? Iya, kalau sudah hafal beberapa juz itu harus sering murojaah. Kalau tidak murojaah hilang nanti, hilang. Meisa hadir, alhamdulillah rajin ya Meisa ya. Meisa hadir tiap malam ada terus ya. Meisa hadir.
10-1. Nur Aisyah. Raisa 10-2 ya. Nur Aisyah 10-2. Nur Aisyah. Ya silakan, ada pertanyaan dulu, disampaikan pertanyaannya. Tetangga sebelah kanan juga hadir, Pak. Tetangga kanan itu ada Teh Novi. Yang kanan ya Teh Novi ya. Ya Teh Novi kanan itu posisinya. Siapa lagi nih yang kanan itu? Ya, mangga sambil menunggu teman-teman lain masuk. Waalaikumsalam. Siapa nih Diwa 13? Mutiara hadir ya, Mutiara hadir. 23. Mutiara hadir. Baik, kalau belum ada pertanyaan yang disampaikan, ya kita coba. Sukses ya Bapak, negara kita sukses dalam hal apa tuh suksesnya? Pembangunan fisik atau non fisik atau mohon penjelasannya. Farah 10-1 hadir ya. Farah 10-1. Novia 10-1. Novia 10-1. Ya, sudah hadir alhamdulillah. Novia bertahan 30 menit kuat nggak Novia? Bertahan 30 menit aja, jangan dulu tidur. Bisa nggak? Standby sambil ngopi, ngeteh, atau minum susu, dan kue-kue yang lainnya. Oh, kuat ya? Ya udah, jangan kabur dulu. Kita ngobrol dulu sebentar. Ngobrol di malam Sabtu. Besok ngobrolnya di malam Minggu. Baik, kita mulai untuk sekedar kajian singkat. Teh Novi ngespam. Apa ini? Ya. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Rekan-rekan, sahabat, khususnya para siswa ya, kelas 10, 11, 12. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa beraktivitas, masih kita bergabung dalam agenda rutin kita setiap malam. Berharap dua tujuan tercapai ya. Yang pertama, menambah ilmu. Jadi malam-malam seperti begini ada beberapa waktu yang harus kita gunakan untuk terus belajar. Kalau di sekolah, fans berat ini atau fans ringan? No. Fans berat ya atau fans ringan ini? Ya, alhamdulillah.
Jadi untuk menambah eh, wawasan pemahaman terkait PAI maupun BTQ di sekolah, dan dipandang tidak cukup hanya seminggu sekali ya, hadir hanya sekali nongol seminggu itu nggak cukup. Termasuk BTQ untuk membahas Al-Quran yang begitu tebal, ilmu tafsir itu, dan Quran sendiri ayatnya sangat banyak. Kalau hanya di kelas saja di sekolah, sepertinya tidak mungkin dapat kita bahas. Dan waktunya pun sangat terbatas ya. Maka dari itu ya, kita coba adakan kajian online ya, ini lebih rileks, lebih nyantai ya. Sambil minum kopi, sambil ada cemilan kecil ya. Itu lebih nyaman, duduknya juga enak sambil duduk di sofa atau gogoleran, tapi fokus gitu ya. Itu saya kira itu bisa mudah untuk makan bakso boleh, sok mangga. Tapi kupingnya dipasang dulu, kupingnya jangan disimpan dulu kupingnya. Boleh makan bakso boleh sok, sambil ngopi, menyusui ya, minum susu maksudnya ya, atau ngeteh mangga sok silahkan. Yang penting bikin santai saja, tapi berharap apa yang kita bahas itu dapat kita pahami dengan baik, dengan benar. Ya, gitu. Itu satu, jadi berharap dengan agenda rutin seperti ini, jadi malam waktu-waktu menjelang tidur jam 10 kita isi dulu beberapa menit, berharap bisa tadi menambah ilmu kita ya, gitu. Makanya tadi untuk hal yang belum difahami di sekolah atau di kelas, itu mangga disampaikan saja, diketik saja pertanyaannya ya. Insya Allah nanti kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa nanti saya cari dulu referensinya yang tepat. Ya, karena kalau sampai bicara masalah hukum tanpa kejelasan rujukannya, itu khawatir malah salah ya. Oh ya udah, kupingnya tahan ya, jangan dulu pergi itu ya. Nah, ya. Terus yang kedua, berharap ada jalinan ukhuwah di antara kita ya, silaturahminya terjaga terus. Ya, jadi silaturahminya terjaga di antara kita. Juga walaupun nanti sudah tidak saya ajar di kelas 11-nya, atau yang kelas 12 yang sudah keluar lulus, berharap masih bisa gabung. Jangan memutuskan silaturahmi di antara kita, tetap kita gabung. Kalaupun tidak berjumpa secara fisik ya, langsung di sekolah, tapi kita bisa komunikasi lewat medsos ini. Jadi medsos itu dijadikan sarana untuk menjalin ukhuwah di antara kita. Silaturahimnya akan terus terjalin antara kita, walaupun tadi ya jauh di mata tapi dekat di hati ya, gitu. Walaupun tubuh kita jauh posisi kita, tapi insya Allah ada kedekatan secara batin di antara kita. Maka berharap ada ukhuwah yang terbangun gitu. Kemudian untuk kajian singkat malam hari ini, kita masih membahas yang kemarin, surah Al-Alaq, itu surah yang pertama turun, itu langsung berbicara tentang Iqra ya. Jadi kenapa ada diskusi malam ini? Karena tadi Allah nyuruh kita untuk Iqra, untuk membaca. Artinya mempelajari, mengkaji, memahami, menganalisa tentang dua perkara tanda-tanda kekuasaan Allah, atau mempelajari tentang ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah yang begitu tebal 30 juz, itu kita harus pelajari satu ayat demi ayat ya, gitu. Jadi kepada para siswa tidak cukup membacanya saja, tidak cukup menghafal saja. Tidak cukup hanya baca tiap hari, terus dihafal tiap hari. Itu tidak cukup.
kemarin di Tiga Raksa ada MTQ ya. Ada lomba membaca, juga ada lomba menghafal. Tapi itu nggak cukup. Maka nanti juga di BTQ itu di ulangannya tidak sekedar menulis, tapi ada materi tentang bagaimana memahami ayat itu sendiri. Harus mengerti apa yang kita baca. Itulah yang harus kita pahami dari Al-Quran. Jadi setelah membacanya dengan benar, dilatih terus, Ya, jangan sampai bacanya aja belum bisa, belum benar. Karena frekuensinya kan kadang-kadang kita jarang, males bawanya males ya. Kalau apa? Kalau buka HP sehari berapa kali biasanya anak-anak? Kalau buka HP berapa kali dalam sehari semalam? Ada 20 kali? Bisa lebih ya. Bisa lebih dari 20 kali. Bangun tidur, langsung buka HP. Habis mandi, buka HP. Udah ganti baju, buka HP. Sambil sarapan pagi, buka HP. Mau berangkat ke sekolah, buka HP. Di motor, buka HP. Nyampe sekolah, buka HP. Sedang belajar, buka HP. Istirahat, buka HP. Mau sholat, buka HP. Selesai sholat, langsung buka HP. Mau pulang, buka HP. Mau tidur, itu HP disimpan di dekat kepala kita malah. Jangan jauh-jauh. Pernah nggak sehari nggak buka HP? Pernah nggak? Ada yang bisa nggak sehari nggak buka HP? Kayaknya nggak ada yang bisa ya sekarang ya. Coba sehari aja nggak buka HP, simpen aja, jangan ke sekolah, jangan bawa HP gitu. Kayaknya nggak bisa sekarang ya. Nah, sementara Quran yang dijadikan panduan hidup kita. Oh iya, nonton live pakai HP ya sekarang ya, nonton TikTok pakai HP kan? Iya. Kalau nggak punya HP nggak bisa nonton Pawawan ya, nggak bisa nonton PWG, nggak bisa lihat PWG. Ya, gitu. Ya itu hampir jadi kebutuhan pokok kita HP itu. Kita baca WA, status orang dibaca, ya gitu. Atau cari-cari di Google ya. Atau berita-berita di TikTok tuh, wah seharian bisa berapa puluh berita itu yang kita lihat itu. Nah, sementara Quran yang panduan hidup kita kadang-kadang kita jarang membukanya. Ya. Boleh jadi Quran itu menangis sebetulnya ya tiap hari. Kenapa? Karena tidak pernah dibukanya gitu. Ya, makanya ya sekarang harus seimbang. Harus sebanding. Quran itu kalau dibuka isinya itu adalah informasi yang sangat berharga untuk hidup kita. Ini adalah informasi tentang segala perkara menyangkut keimanan, akidah, menyangkut hukum dalam segala hal, hukum ibadah, hukum muamalah, hukum tentang bertetangga dan sebagainya, tentang ilmu, teknologi, ya itu ada di situ semua gitu, tentang akhlak dan sebagainya, tentang sejarah, semua ada di Al-Quran gitu. Hanya tadi ya, karena kita frekuensinya rendah dan baru sebatas membacanya saja dan belum menggali tentang isinya, ya kita belum menggali isinya, karena nggak sempat mau isinya, ya kita agak nggak paham isinya tentang apa, ya.
Maka ini dibutuhkan Iqra, mari kita Iqra. Kita baca Quran itu dengan makna yang mendalam, tidak dianalisa, dipelajari, difahami isinya. Setelah dipahami isinya, ayo kita amalkan, kita praktekkan dalam hidup ini. Dalam segala aspek kita praktekkan. Dulu Rasulullah menerima Quran kan berapa tahun Quran turun itu? 23 tahun. Hampir 23 tahun turun di Quran. Setiap Quran turun, ya, Nabi itu menjelaskan isinya apa. Setelah dijelaskan langsung dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Quran turun di Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Itu isinya tentang keimanan dan akhlak. Kenapa? Karena ketika Nabi diangkat jadi Rasul, orang Arab itu belum mempertuhankan Allah, nggak kenal Allah itu. Tuhan mereka itu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal, itu batu yang dibentuk, yang diukir kayak sesembahan. Kalau ngasih tugas yang keterlaluan, ya itu, waduh, itu kurang bagus itu ya. Jadi kalau tugasnya sampai berlipat-lipat, sampai kepala puyeng, pusing, habis waktu ya. Sekarang lagi tugas apa tuh? Tugas biografi ya. Mencari biografi siapa itu? Itu harus, kalau guru tugasnya terlalu banyak di luar kemampuan siswa, ya itu kurang bijak ya, kurang bijak. Kasihan juga, anak itu kan butuh istirahat di rumah, butuh membantu orang tua, ya butuh membantu orang tua, ya butuh relaksasi, tidur di rumah. Kadang di rumah juga ngerjain tugas ya. Nah, akhirnya istirahatnya nggak maksimal. Kan itu di rumah itu kan istirahat membantu orang tua. Di sekolah itu belajar. Jangan sampai di rumah malah sibuk ngerjain tugas, kesana kemari sampai lupa waktu. Ya sekali lagi, Iqra itu adalah tugas utama kita semua. Orang-orang mukmin, orang-orang yang telah bersyahadat. Kalau kita hidup ini pengen maju dan baik dan meraih tujuan hidup yang sebenarnya, tujuan hidup kita apa sebenarnya itu? Apakah dapat karir yang bagus, pekerjaan yang bagus, gajinya besar, terus dapat pasangan hidup yang ideal, terus bisa bangun rumah, beli mobil yang bagus, punya anak-anak pinter, atau gimana sebetulnya hidup ini, tujuannya apa? Ya, tujuan hidup kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia itu sukses baik, di akhirat pun sukses dan baik. Itu dua. Tujuan kita seperti itu sebetulnya, harus seimbang. Jangan dunianya diraih dengan sukses, tapi akhiratnya malah terbengkalai. Ya, itu juga kurang bagus. Nah, bagaimana caranya? Iqra. Jadi agar tercapai hidup yang bahagia, kuncinya adalah Iqra ini. Iqra, mari kita Iqra. Kita baca, pelajari. Nah, tapi tadi saya katakan Iqra itu harus gimana? Kemarin itu harus bismi rabbik. Harus karena Allah.
Tujuannya mengenali Allah. Karena Allah, untuk Allah. Kita mengkaji ilmu untuk mengenali Allah itu siapa sebenarnya, ya. Gitu. Maka Allah jawab di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta, itu termasuk menciptakan kita. Dari apa kita diciptakan, kata Allah? Khalaqal insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan min 'alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, gitu. Khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan dari segumpal darah. Itulah kalau mencari tahu dari apa kita diciptakan, nah kata Allah dalam ayat ini adalah min 'alaq, dari segumpal darah. Dan darah alaq sendiri di dalam Al-Quran itu telah bahas kemarin, itu dari Al-Mu'minun itu ayat 12-14 itu dari min sulalatin mingtin, dari saripati tanah dirubah menjadi nutfah, sperma, kemudian jadi alaqah. Sudah alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Udah segumpal daging, maka Allah ciptakan tulang belulang di situ. Kalau daging semua manusia, nggak ada tulangnya, di mana nempel daging? Maka Allah ciptakan tulang-tulang kan? Tulang kepala, tulang badan, rangka depan, tulang belakang, tangan, kaki, itu kan tulang-tulang. Allah dirancang dengan sebaik-baiknya. Itu tempat menempel daging, tulang itu. Nanti baru jadi khalqan akhar, jadi makhluk yang berbentuk lain. Yang tadinya adalah saripati tanah, diubah menjadi sperma, sperma jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, diciptakan tulang belulang, baru jadi namanya khalqan akhar. Jadi bentuk yang lain. Ya seperti kita adalah namanya khalqan akhar. Tadinya kan hanya sari-sari pati tanah, sekarang jadi khalqan akhar. Cukup di situ enggak. Setelah khalqan akhar, Allah ciptakan akal pikiran. Ilmu masuk ke dalam otak kita terus. Ada al-qalbu, hati, agama masuk di situ. Itu harus seimbang antara ilmu dan agama. Harus seimbang. Jangan sampai otaknya cerdas dengan ilmu tapi hatinya tidak punya agama. Kering dari agama, itu akan berbahaya sekali. Orang Jepang itu otaknya cerdas banget. Tetapi kolbunya itu agamanya kurang. Malah banyak yang ateis di Jepang itu. Negara Eropa itu, Amerika itu, apalagi Yahudi, Israel. Itu Allah unggulkan kecerdasannya. Hanya sayang, kecerdasannya tadi tidak diimbangi dengan agama. Akhirnya ilmu yang dia miliki digunakan untuk membuat senjata. Senjata untuk apa? Membunuh orang. Gara-gara apa? Karena tadi gara-gara ilmu tanpa dasar agama yang kuat begitu. Makanya kalau ilmu tanpa agama ya bisa membahayakan orang. Gitu. Makanya untuk di SMA 4 ini ya, Anda silakan cerdas, harus cerdas, tetapi tadi agamanya harus kuat. Di mobil kayak rem kalau di mobil itu. Ya, kalau mobil tanpa rem itu nabrak. Juga sama kalau dia pinter tetapi tidak punya agama, akhirnya bagaimana hidupnya? 3H. Tahu 3H? Halal, haram, hantam.
halal, haram, hantam. Yang penting uang, masalah haram halal itu nggak penting. Akhirnya tadi. Ya, makanya agama itu penting dipelajari ya. Jadi, makanya kenapa sih sekarang kita diskusi tentang agama? Kenapa di sekolah juga ada agama, dibimbing sholat berjamaah, ada zikir, ada tadarus ya, setiap Jumat ada zikir segala macam. Itu biar hatinya penuh dengan agama, biar seimbang. Nanti agama menjadi dasar dalam berpikir. Jadi otak itu dasarnya adalah agama tadi. Kalau insya Allah kalau orang punya agama kuat, sekalipun dia pintar, insya Allah ilmunya itu bermanfaat buat orang banyak. Tapi kalau ilmu tanpa agama bisa merusak umat manusia yang lain. Tadi orang Yahudi itu pintar-pintar. Pintar-pintar memang Allah unggulkan. Tapi tadi sayang sekali orang Yahudi itu menyalahgunakan ilmunya untuk merusak manusia. Siapa yang bikin internet itu? Ya, gitu kadang-kadang. Siapa yang bikin film-film itu? Orang-orang Yahudi. Yang membuat film-film yang berbau porno, kekerasan, brutalisme itu. Itu kan juga apa hukum yang suka bikin orang stres, paling nggak bisa tidur nyenyak. Ya, dia menzolimi orang. Zolim. Ya, namanya menzolimi orang lain. Jangan sampai harus bikin orang nyaman dan tenang, ya. Gitu. Jadi harus membuat orang nyaman, tenang, santai, gitu, ya. Gitu. Ya sekali lagi jadi bahwa inspirasi Iqra harus kita direalisasikan dalam hidup ini. Yang maka mari kita terus membaca. Jangan berhenti membaca, mempelajari alam semesta ini. Dipelajari tentang kondisi ekonomi negara bagaimana, dipelajari. Ya, jadi sekali lagi jadi hidup yang tepat itu adalah hidup yang membuat orang nyaman ya. Membuat orang tuh bahagia, bukan buat orang jadi pusing 7 keliling, stres, tidak bisa tidur. Wah. Apalagi kalau nggak ngumpulin diancam lagi ya. Aduh karunya ya. Karunya. Iqra sendiri adalah tidak hanya membaca buku, tapi juga bisa membaca situasi ekonomi bagaimana. Situasi budaya ini seperti apa. Sekarang budaya sekarang semakin luar biasa ya. Tanpa agama yang kuat, kita akan terbawa arus oleh kuatnya budaya sekarang itu. Namanya budaya global. Sekarang betul-betul merasuk dalam jiwa kita. Namanya budaya kebebasan itu ya, itu yang sekarang mengguncang dunia di negara-negara berkembang. Anak-anak muslim sekarang tergoncang dengan budaya yang sekarang itu ya. Budaya pakaian yang sekarang, waduh. Benturan dengan budaya Islam. Dalam Islam, seorang wanita harus menutupi auratnya. Dari seluruh atas sampai ke bawah. Budaya global sekarang, malah sebaliknya harus dibuka-buka. Ya diberikan bimbingan agama, saling membimbing, memberikan arahan, tausiah, mengingatkan di antara kita. Kalau agamanya lemah,
susah untuk beribadah, nggak ngerti agama, kita saling bertausiah. Kalau pengen kecanduan sholat harus sampai menikmati sholat. Kalau sudah nikmat kecanduan, tapi kalau belum nikmat nggak kecanduan. Ya kalau pengen kecanduan sholat harus nikmat dulu, bisa nikmat nggak sholatnya. Kalau nggak nikmat, nggak akan kecanduan dan nggak mau mengulang gitu. Kadang ya asal saja. Nah, bagaimana caranya agar nikmat? Itu butuh persiapan yang matang. Waktunya harus lebih santai. Jangan terburu-buru oleh tugas-tugas yang numpuk tugas gitu kan. Waktunya juga santai. Wudunya juga tertib. Terus sholat pun itu butuh waktu yang cukup lama. Sambil menikmati baca juga menikmati isinya. Kita kan sedang dialog dengan Allah. Siapa Allah itu? Wah, pencipta kita. Orang-orang yang paham akan menikmati indahnya komunikasi dengan Allah di situ. Maka tidak bisa cepat-cepat sholat itu ya. Itu butuh waktu yang cukup lama. 3 menit nggak bisa kayaknya. 5 menit apalagi nggak bisa. Coba sisihkan sholatnya 10 menit. Gerakannya harus tertib, tenang. Sambil membaca kita mengerti apa sih. Bismillah itu apa? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu dipelajari begitu. Ya. Jadi kalau waktunya lebih santai, tenang, pikirannya juga lebih tenang gitu. Itu lebih menikmati. Tapi kalau terburu-buru, tergesa-gesa, tidak memahami bacaannya, ya agak sulit ya. Maka belajar tenang, menikmati. Nah kalau udah menikmati sholat, kita kan kecanduan. Sekali nggak sholat itu beban mental yang sangat berat. Stres. Kalau orang sudah kecanduan sholat, telat sedikit saja, waktunya. Itu beban mental yang cukup kuat. Apalagi sampai nggak sholat itu beban mentalnya itu sangat-sangat berat. Gitu. Karena sudah tadi ada satu kebutuhan yang kuat dengan sholat. Karena kita butuh komunikasi dengan Allah. Gitu. Nah ini juga dipelajari dalam kajian agama. Dibaca bagaimana agar sholat itu menjadi tenang, nikmat, enak. Bukan jadi beban ya. Enggak tadi butuh waktu yang cukup lama. Wudhu pun santai saja. Sholat pun tenang gitu. Bacanya tenang, gerakannya tenang, jangan tergesa-gesa, dinikmati, dijiwai, dihayati begitu. Habis sholat pun jangan buru-buru kabur. Jangan Allahumma lantas jalan. Ada penguatan zikirnya. Ada penguatan doanya di situ. Ada penguatan zikir. Kenapa habis sholat kita harus berdoa lagi? Karena kita itu butuh Allah. Oh ya, itu kucingnya tadi meng-mengan, pengen keluar. Ya, jadi habis sholat kita tenang dulu, duduk dulu. Kita zikir, nikmati. Minimal zikirnya kan subhanallah 33 kali. Hamdalah, alhamdulillah 33 kali. Takbirnya 33 kali. Dilengkapi dengan tahlil la ilaha illallah. Boleh sampai 33 kali, boleh saya silakan. Nikmati, betul nikmati terus. Kita lagi ketemu dengan Allah di situ.
kita lagi dialog dengan Allah ya. Nah udah zikir hadir Allah, kenapa zikir tidak sekali? Karena boleh saja sekali belum nyambung, belum connect dengan Allah. Tapi diulang-ulang, connect terus, makin nyambung dengan Allah. Dan udah nyambung dengan Allah, baru curhat kepada Allah, sampaikan apa butuh kita dengan Allah gitu. Kalau kagum sama orang, kagumnya dalam hal apa ini? Kagumnya itu. Dalam hal apa kagumnya? Ya itu harus butuh, ada yang disampaikan, juga yang tidak, tergantung apa yang dikaguminya gitu. Kalau kita bilang subhanallah gitu kan, kok dia pintar banget gitu kan, gitu. Tidak perlu disampaikan gitu. Bener Pak, apakah dosa suka sama yang beragama? Enggak dosa. Tidak dosa orang yang beda agama itu. Hanya tadi jangan sampai masuk ke jenjang pernikahan. Kalau mau masuk ke pernikahan, baru harus berjihad dulu. Sampai dia akidahnya sama dengan kita. Mau mempertontonkan Allah, mau ibadah kepada Allah. Ya, jadi kalau sekedar senang suka sih nggak apa-apa itu. Tapi kalau mau sampai ke jenjang pernikahan itu baru. Dipaksakan nggak bisa. Kalau kita nikah dengan orang beda agama itu namanya zina sepanjang masa. Ya. Pernikahan beda agama, saya muslim. Istri kita non muslim. Karena cinta udah kebelet cinta banget, nikah. Dalam keadaan beda agama itu tidak sah pernikahannya. Dipaksakan itu zina sepanjang masa. Makanya kalau pengen berjihad, jihadlah untuk mengislamkan orang itu. Kita boleh doakan orang yang kita suka, belum dekat. Ya kalau dipandang itu baik, orang itu baik, ya Allah, dekatkan aku dengan dia gitu. Boleh-boleh saja. Kalau memang itu jodohku, kuat dekatkan hatiku dengan dia, atau semakin ada komunikasi yang intens itu ya, boleh-boleh saja gitu. Tugas bindo ya agak berat juga tuh. Kalau biografi, cari biografi orang besar ya, itu baru oke. Bukunya banyak di mana? Banyak di toko buku tuh. Kalau biografi orang besar itu banyak bukunya, ada autobiografinya, ada juga biografinya gitu. Tapi kalau orang biasa-biasa saja kayaknya belum ada bukunya, sulit mencari informasinya. Terbatas, aksesnya itu terbatas gitu. Oh iya, 10-1 tetap kuat, strong. Stranger harus kuat ya, orang yang kuat ya. Cara agar bisa jadi seorang yang taat sama Allah, gimana? Ya tadi sering-seringlah mengkaji agama. Terus seringlah ibadah kepada Allah. Ya. Mengkaji agama, kumpul dengan orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang taat beragama, kita nanti ke bawah gitu. Ya, insya Allah kalau kita rajin belajar Islam, terus berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah, itu akan terbawa kuat agama kita.
Kata Nabi, kalau orang berteman dengan tukang terasi, bau terasi. Berteman dengan tukang minyak wangi akan bau minyak wangi. Teman kita nggak soleh, suka ngerokok, suka miras, ya kebawa juga pada akhirnya. Berdoa mempertemukan dengan orang yang kita cintai, oh itu boleh. Tapi nanti takdir Allah yang menentukan. Cinta tidak harus memiliki. Ya, gitu. Jangan terlalu berharap banyak, tapi berdoa, ikhtiar, serahkan kepada Allah. Kalau kata Allah terbaik, kita menjadi jodoh dengan dia. Tapi kalau tidak baik, nanti ada orang lain yang menggantikan posisi orang itu. Ya tadi jangan terlalu berharap banyak, tapi serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah yang mengeksekusi. Nanti Allah yang menentukan semuanya. Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau hanya berdoa saja, ya Allah, pertemukan dengan dia, ya silakan saja, itu mah hak seseorang. Tapi nanti pada akhirnya Allah yang menentukan. Saya tidur jam 10. Sekarang udah jam 9 ya, berarti sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Mungkin sudah cukup malam ya, sudah cukup malam. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini bisa bermanfaat. Dan mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan coba untuk membantu menyelesaikan apa terkait ulangan BTQ. Nanti kita coba dibahas ulang ya, untuk biar persiapannya lebih maksimal. Dan ada hal-hal yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan lewat media TikTok ini. Ya, demikian barangkali pertemuan malam hari ini, cukup sudah hampir 1 jam kita bertemu. Besok pagi insya Allah kita ketemu lagi jam 5 pagi untuk kajian tahsin Al-Quran. Kalau ngobrol tetap besok malam minggu kita ngobrol malam minggu ya, kita ngobrol lagi. Siapkan pertanyaannya, apa yang akan disampaikan. Masih hadir, siapa yang masih hadir sampai jam ini? Nafira masih hadir ya, Novia hadir ya, Novia, Reno hadir 13 ya, Novia hadir. Nafira hadir ya, NG 7B hadir ya, alhamdulillah. NG hadir. MJ ya, Reno. Nafira hadir. Charlie masih hadir ya, alhamdulillah, Charlie. Laila, Siti Laila masih hadir ya, Karisa masih hadir ya, Karisa. Farah masih hadir ya, alhamdulillah. Laila, Siti Laila masih hadir. Widi masih hadir juga ya, Widi masih hadir. Apalagi yang masih hadir? Tiara hadir ya, alhamdulillah. Tiara masih hadir. Besok pagi ditunggu ya Tiara. Besok pagi jam 5. Saya menanti. Oh gitu ya, besok ya ditunggu ya. Jadi besok itu setiap jam 5 pagi kita fokus ke membaca Al-Quran. Nanti tolong di rumah pegang Quran juga, kita ikut bersama-sama. Kalau hanya hari Minggu kayaknya nggak cukup juga ya. Kalau ngaji hanya hari Minggu saja kayaknya nggak cukup. Jadi untuk melatih bacaan kita harus sering setiap hari. Tadi kita telah melaksanakan khatam Quran ya. Nah berharap untuk berikutnya dengan tadarus di sekolah itu akan membuat kita semakin mahir, semakin lancar di dalam membaca Al-Quran. Maka rumusnya kan drill, dilatih terus, jangan sampai berhenti. Maka setiap pagi
kita fokus ya, kita fokus untuk terus belajar Al-Quran, dan juga plus tajwidnya kita bahas ya, biar ada ilmunya di situ. Karena tidak hanya membaca, tapi harus dengan dasar ilmu yang tepat. Ya, gitu. Jadi kita bahas juga tentang hukum bacaannya, baik hukum nun mati, hukum mim mati, ada juga mad ya. 11 hadir berapa orang seperti yang hadir hari ini? Siapa lagi? Fans berat, bukan fans ringan ya. Ya. Berarti kalau fans harus standby terus setiap tayang. Insya Allah siswa yang rajin, aktif dalam kajian Islam, Al-Quran, itu menjadi nilai tambah ya. Saya akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Anda semua. Jadi kalau kehadirannya bagus, baik, aktif, saya wajib hukumnya memberikan penghargaan kepada Anda semua, karena sudah mengorbankan waktu. Di saat orang lain malam itu begadang atau tidur lebih awal atau apa saja, tapi kita masih sempat untuk terus belajar ya. Makanya saya wajib memberikan penghargaan kepada Anda semua ya. Jadi berharap sekali lagi ya, dengan kajian malam ini juga kajian pagi dapat menambah wawasan Islam kita, dan juga dapat memperbaiki bacaan Quran kita ya, akan semakin lancar, semakin fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang benar, juga dengan makhraj yang benar. Itu harus kita lakukan. Juga di samping itu tidak titik di kemampuan membaca saja, tapi kita coba untuk terus menggali maknanya ya, karena Quran harus dipahami dengan baik dan benar, dan nanti puncaknya adalah diamalkan, dipraktekkan. Karena kalau tanpa dipraktekkan Al-Quran ini ya tidak begitu bermanfaat, makanya harus dipraktekkan dalam hidup ini begitu. Ya, biar maksimal pemanfaatan Quran ya, kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita praktekkan, kita dakwahkan, itu yang ideal seperti itu. Jadi jangan berhenti di titik membaca saja, tapi ada pemahaman dan pengamalan, itulah yang ideal seperti itu. Tutup dengan hamdalah, pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik.